Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya berbicara. Sebelum memulai perdebatan pada pagi kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Rahmah dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai tim pemerintah yang akan menyampaikan opini persetujuan saya mengenai MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dengan lebih dari 17.500 pulau, 108.000 km garis pantai, dan 3/4 wilayah berupa laut, maka laut merupakan identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memulai argumen dan juga perdebatan yang lebih jauh, izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu definisi dari negara maritim. Apa itu negara maritim? Negara maritim diartikan sebagai negara yang dikelilingi laut atau perairan yang luas. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki area laut yang lebih luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya. Akan tetapi, terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas laut Indonesia, berbagai tantangan masih terus mengancam manfaat yang dapat diperoleh dari sektor kelautan. Dengan kebijakan dan investasi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor kelautan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun ekonomi laut yang berkelanjutan atau disebut juga dengan ekonomi biru. Mari kita lanjut lebih dalam lagi apa itu yang dimaksud dengan sistem strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru di Indonesia merupakan komitmen untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan, memberikan dasar yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan ketahanan laut dalam jangka panjang, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi bisnis yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat ekonomi dan kedaulatan nasional. Terang Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 1, Nyoman Radiarta pada Simposium Nasional 9 Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin 4 Juni 2022. Implementasi ekonomi biru di Indonesia menghadapi sejumlah persoalan sehingga potensi yang diharapkan dari kelautan dan perikanan tak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Tanpa perbaikan dan kerjasama lintas kementerian lembaga, serta pelibatan berbagai masyarakat sipil, target ekonomi biru berpotensi merusak sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan RI atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan potensi ekonomi biru Indonesia mencapai 1,9 triliun. Potensi pertumbuhan ekonomi tersebut juga diharapkan akan membuka 45 juta lapangan pekerjaan. Sayangnya, basis penopang perhitungan potensi tersebut tidak dalam keadaan yang baik. Apa yang bisa dimanfaatkan dalam ekonomi biru? Jangan-jangan sumber daya yang akan kita manfaatkan kondisinya sudah kritis, kata Wahyu Islani, dosen Fakultas Perikanan Universitas Airlangga dalam diskusi daring dan luring Sail to Campus di Universitas Airlangga bertajuk Mendobrak Ekonomi Biru melalui Inovasi Laut Berkelanjutan pada Kamis 7 April 2022. Menurut Wahyu, terumbu karang Indonesia berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada 1067 titik, hanya 6,56% terumbu karang yang berstatus sangat baik. Sementara itu, 36,19% berada dalam kondisi yang buruk. Laju krisis iklim yang belum bisa dikendalikan hingga penangkapan ikan yang merusak memberi tekanan lebih tinggi terhadap terumbu karang. Pasalnya, selain berfungsi sebagai penyerap emisi karbon, terumbu karang juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya ikan dan jasa lingkungan. Hutan mangrove juga sangat mengkhawatirkan. Meski menyandang negara dengan hutan mangrove terluas di dunia dengan luas mencapai 3,4 juta hektar, laju kerusakan dari hutan mangrove pun berada di urutan teratas di dunia. Hingga kini, kerusakan hutan mangrove di Indonesia telah meluas hingga lebih dari 600.000 hektar.
Banyak pihak yang menentang lantaran reklamasi dianggap sebuah bentuk perusakan yang dapat menimbulkan bencana lingkungan. Begitupun demikian, dari segi sosial ekonomi, para nelayan kawasan pesisir juga sangat dirugikan. Pasalnya, mereka akan memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk melaut karena adanya pulau-pulau reklamasi. Hal tersebut terjadi karena adanya pulau reklamasi menggeser habitat dan ekosistem ikan sehingga para nelayan harus berlayar lebih jauh jika ingin mendapatkan tangkapan yang banyak. Hal itu tentunya akan meningkatkan kebutuhan bahan bakar dan beresiko bagi para nelayan kecil. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya menyampaikan argumen-argumen cara membangun ekonomi kelautan yang untuk menjadi lebih kuat. Yang pertama adalah mengurangi emisi dari sektor logistik. Yang kedua, mendukung pelaut, pengemudi truk pengirim barang di laut. Yang ketiga, mempertahankan taman laut. Yang keempat, memanfaatkan laut untuk memenuhi kebutuhan pangan miliaran penduduk dunia. Yang keenam, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Yang ketujuh, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Yang kedelapan, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang kesembilan, diplomasi maritim dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Dan yang sangat penting adalah jangan hanya berfokus pada masa kini. Kita harus memikirkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa lalu dan kita memikirkan solusinya untuk membangun ekonomi kelautan yang lebih kuat di masa depan. Dengan argumentasi yang telah saya sampaikan, sekali lagi saya tegaskan, saya sebagai tim dari pemerintah sangat-sangat setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.